Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Seperti biasa di video kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari cerita Kembali dari Neraka. Sebelum itu, terima kasih banyak atas traktiran kopi yang kalian berikan kepada Mimin. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kesuksesan dimanapun kalian berada. Dan bagi yang ingin mentraktir kopi atau memberikan saweran, linknya sudah Mimin sematkan di deskripsi video. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi, mending kita langsung gas aja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Daesung yang telah selesai melatih 3 anggota partinya langsung pergi memasuki gate teleportasi untuk menuju ke tempat di mana 3 anggotanya bisa mengamuk sesuka mereka. Sedangkan di saat yang sama, Lee Chang-sik yang sebelumnya tengah menghadapi monster yang menyerang kota, secara tiba-tiba terlempar melalui sebuah gate teleportasi yang entah dari mana munculnya. Dan dirinya langsung mendarat di tempat yang sama sekali belum diketahui. Bahkan dia tidak mengetahui kemana gate itu memindahkan dirinya. Sontak dia seakan begitu terkejut, begitu melihat sebuah pemandangan yang ada di depan matanya. Yah, bagaimana dia tidak terkejut? Begitu melihat tumpukan manusia yang terbaring lemas tidak berdaya. Dan hanya bisa meminta sebuah pertolongan tanpa mengetahui mereka berada di mana. Dan ternyata, Lee Chang-sik dan juga semua orang di sana saat ini sedang berada di atas telapak tangan Sang Titan. Dan nampak tangannya mulai bergerak ke atas. Sontak Lee Chang-sik langsung berlari ke arah yang berlawanan dengan semua orang yang ada di sana. Begitu dia merasakan pergerakan dari tangan besar itu. Dan dengan cepat, dia langsung melompat dari tangan itu untuk menyelamatkan diri tanpa menghiraukan semua orang yang tidak henti meminta pertolongan. Sejenak Sang Titan memandangi semua orang yang ada di genggamannya, layaknya melihat sebuah makanan. Dan kemudian, Sang Titan langsung memakan mereka semua sekaligus, tanpa memperdulikan Lee Chang-sik yang berhasil lolos dari genggamannya. Begitu dia selesai memakan mereka semua, kekuatannya seketika meningkat menjadi semakin kuat dan semakin menakutkan. Sedangkan Lee Chang-sik hanya terdiam memandangi Titan itu. Walaupun dia ingin menyelamatkan semua orang, tetapi dirinya tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan musuh yang jauh lebih kuat. Tak lama kemudian sebuah gate baru tiba-tiba kembali muncul tepat di dekat Sang Titan. Dan secara tiba-tiba, sejumlah orang nampak berjatuhan dari dalam gate itu. Sama halnya seperti yang dialami oleh Lee Chang-sik. Sedangkan Lee Chang-sik yang melihat dengan mata kepalanya sendiri, hanya bisa terdiam memasang tampang marah. Lantaran dia tidak bisa melakukan apapun ketika semua orang berada dalam bahaya. Dan nampaknya, Hunter yang dipindahkan ke sana tidak hanya Lee Chang-sik. Tetapi Tezuka juga dipindahkan ke sana bersamaan dengan sejumlah orang yang terus berjatuhan ke tangan Sang Titan. Sama seperti Lee Chang-sik, dia juga sontak memasang tampang terkejut begitu melihat apa yang ada di hadapannya. Lee Chang-sik yang telah mengetahui apa yang akan terjadi langsung meminta Tezuka untuk secepatnya keluar dari telapak tangan Sang Titan. Akan tetapi, bukannya bergegas keluar dari sana. Sebaliknya, Tezuka malah berlari ke arah muka Sang Titan. Demi menyelamatkan semua orang, dia membuang rasa takutnya dan tanpa segan memberikan sebuah serangan kuat pada muka makhluk itu. Namun sekuat apapun dia memberikan serangan, serangannya tidak berdampak sedikit pun. Bahkan muka si Titan tidak tergores sedikit pun oleh serangannya. Dan alhasil dia malah terjebak di sana akibat ulah ceroboh yang dia lakukan. Bahkan sudah terlambat baginya untuk menyelamatkan diri lantaran si Titan tengah siap melemparkan mereka semua ke dalam mulutnya. Dan secara tidak terduga, sebuah rantai yang kuat sontak mengikat tangan si Titan, hingga membuat dia kesulitan untuk menggerakkan tangannya. Ikatan rantai itu juga nampak mampu memberikan sebuah luka bakar pada tangannya. Seolah panas dari rantai itu mampu memberikan luka pada tangan si Titan yang cukup lumayan kuat. Yang mana rantai itu tidak lain adalah milik Daesung yang sengaja dia kendalikan untuk menahan tangan si Titan. Dia mengatakan bahwa yang tadi sudah cukup untuk makanan terakhirnya. Di saat yang sama, aksi Daesung rupanya telah diketahui oleh pendeta Hekaton, yang sejak dari tadi berada tidak jauh dari si Titan. Lalu dia langsung memerintahkan 2 bawahannya untuk menyerang mereka semua, supaya si Titan bisa memakan persembahan yang telah mereka sajikan. Dan dengan cepat, mereka berdua langsung berlari ke arah Daesung dan juga yang lainnya. Tepat ketika mereka tengah menuju ke sana, Daesung nampak santai saja. Seolah dia tidak peduli dengan hal itu. Dan tentunya, sikap Daesung yang tetap santai membuat musuh mengira bahwa Daesung tidak menyadari kedatangannya. Padahal tanpa diduga,
Dongchol yang sejak tadi menunggu perintah Daesung tiba-tiba memberikan hantaman kuat tepat pada bagian muka pria itu, sehingga membuat pria itu seketika terpental ke belakang hanya dengan sekali pukul. Melihat pria itu dihempaskan, rekannya langsung memberikan sebuah tembakan kuat dari mulutnya ke arah Dongchol yang baru saja memberikan sebuah pukulan. Akan tetapi, Choyong yang melihat serangan itu langsung bergerak menghampiri Dongchol untuk mencegah serangan musuh mengenai mereka. Ada sedikit perubahan dari Choyong setelah dia memasuki mode iblis, yang mana setelah menjadi apostel Dewa Iblis Daesung, dia tidak lagi menggunakan pistol, tetapi menggunakan 2 bilah deger kembar sebagai senjatanya. Dengan menggunakan 2 bilah deger di tangannya, dia langsung menahan serangan kuat yang mengarah pada mereka, hingga serangan itu dapat ditahan dengan cukup mudah. Akan tetapi serangan musuh tidak cukup sampai di situ saja. Nampak kali ini musuh memanfaatkan keadaan itu untuk memberi serangan melalui sejumlah mata. Dia mengatakan bahwa dirinya sudah menerima mata baru dari Dewa Titan. Melalui mata yang dia gunakan, dirinya akan membuat mereka merasakan sebuah siksa neraka. Tepat setelah mengatakan hal itu, boneka psikopat yang sudah berada di belakangnya menanyakan apa yang pendeta itu tawarkan kepada dirinya. Seakan terkejut, pendeta itu langsung berbalik ke belakang. Namun secara tidak diduga, boneka psikopat langsung memberi sambutan hangat dengan tusukan pisau dapur andalannya. Bahkan boneka psikopat tidak segan memberikan siksa neraka, seperti yang dikatakan oleh pendeta itu, dengan cara mencincang kepalanya hingga membuat dia merintih kesakitan tanpa mampu melawan. Melihat aksi boneka psikopat, Soyun sempat tersenyum sembari mengatakan serangan fisik tidak lagi berpengaruh terhadap mereka. Sementara itu, Sang Titan tengah mencoba menahan panasnya rantai yang mengikat tangannya, dan sesekali mencoba untuk menghancurkan rantai itu. Dengan nada marah, dia mengatakan, Daesung akan benar-benar terbunuh di tangannya, lantaran telah berani merusak pestanya. Tanpa menjawab ocehan si Titan, Daesung sontak menggunakan pelepasan mana, sehingga menimbulkan sebuah tekanan kekuatan yang sangat dahsyat, hanya dengan melepaskan mananya saja. Lalu Daesung menambah sejumlah rantai, yang sengaja dia ciptakan di sekeliling makhluk itu. Dan seketika semua rantai itu langsung mengikat seluruh tubuh si Titan, hingga membuatnya berteriak sekencang mungkin, akibat panasnya rantai yang membelenggu tubuhnya. Seakan meremehkan si Titan, Daesung dengan santainya mengatakan, coba saja kalahkan dirinya, dasar makhluk kecil menyebalkan. Di tengah jeritan yang seakan menyiksanya, si Titan langsung memerintahkan semua makhluk yang dia ciptakan untuk kembali kepada dirinya. Semua makhluk yang saat ini sedang menyerang perkotaan langsung berhamburan memenuhi panggilan pencipta mereka. Tidak ingin membiarkan para monster itu kabur begitu saja, semua hunter mencoba mengalahkan mereka satu persatu. Ketika para monster itu tiba-tiba pergi dari sana, tentunya hal itu membuat baik Harin kebingungan. Mengapa semua monster kembali ke dalam gate tanpa mengetahui apa yang terjadi di balik gate tersebut? Sementara itu di dalam gate, sejumlah orang yang sebelumnya akan dimakan oleh si Titan kini telah berhasil diselamatkan oleh Daesung. Tetapi meskipun mereka berhasil selamat, ada begitu banyak orang yang tidak sadarkan diri, sehingga mereka tidak bisa pergi dari sana. Tentunya Daesung tidak bisa membiarkan mereka dalam keadaan seperti saat ini. Dia pun dengan cepat memanggil para pasukan pengikutnya untuk menolong semua orang yang ada di sana, sebelum dia memulai pertarungan melawan si Titan. Serentak sejumlah pasukan neraka langsung bangkit memenuhi panggilan Dewa Iblis Daesung. Tanpa menunggu lama, dia memerintahkan pasukannya untuk memindahkan semua orang keluar gate, supaya tidak terkena imbas dari pertarungannya. Dan serentak semua pasukannya langsung membawa satu persatu dari mereka. Walaupun beberapa dari mereka nampak ketakutan oleh pasukan Daesung. Di saat yang sama, Tezuka dan Lee Changsik menghampiri Daesung untuk mengucapkan terima kasih karena telah menolong mereka untuk yang kesekian kalinya. Namun secara mendadak, Daesung tiba-tiba merasakan sebuah rasa sakit pada tubuhnya. Yang mana rasa sakit tersebut ditimbulkan oleh si Titan yang mencoba melepaskan ikatan rantai di tubuhnya, sehingga dampak dari mempertahankan rantai itu membuat energi Daesung perlahan terkuras. Lalu dia mengatakan pada Lee Changsik dan Tezuka, jika mereka tidak ada waktu untuk mengobrol, ada baiknya mereka memindahkan semua orang terlebih dahulu. Tetapi menurut Tezuka, mereka tidak mungkin menyelamatkan semua orang di situasi seperti ini. Tanpa menjawab perkataan Tezuka, Daesung mengatakan kembali bahwa semua orang yang ada di sana pastinya ingin segera pulang ke rumah mereka.
Sekilas dia mengingat kembali saat di mana dirinya menjalani penderitaan yang sangat menyiksa ketika hidup di neraka seorang diri selama puluhan tahun. Dalam penderitaan itu, dirinya juga pernah merasakan seperti apa rasanya ingin pulang, tetapi keadaan memaksa dirinya untuk hidup di tempat perantauan. Karena seorang lelaki sejati pantang pulang sebelum banyak cuan. Sekilas mereka terdiam tanpa kata saat melihat Daesung memejamkan mata seakan membayangkan sesuatu. Seolah mengerti dengan apa yang dipikirkan Daesung, Lee Changsik dan Tezuka langsung pergi untuk menyelamatkan semua orang yang terjebak di sana. Sejenak dia berpikir, dirinya harus secepat mungkin mengendalikan si Titan. Sedangkan si Titan tidak henti meronta-ronta demi bisa menghancurkan rantai yang mengikat tubuhnya. Dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah memaafkan Daesung. Dan dirinya juga akan memusnahkan semua makhluk sejenis Daesung, sehingga umat manusia binasa dalam genggamannya. Di saat yang sama panel sistem menampilkan, level Demon God Form Daesung tinggal tersisa 50%. Jika level Demon God Form telah digunakan seluruhnya, maka transformasi Dewa Iblisnya akan dibatalkan, karena akan mengalami beberapa kerusakan pada tubuh dan pikirannya. Dengan kata lain, jika transformasi Dewa Iblisnya berakhir, maka levelnya juga akan turun drastis, karena kerusakan yang dia dapatkan. Dan jika levelnya menurun, maka dia akan kesulitan menghadapi si Titan. Sehingga dia langsung memanggil 3 apostelnya dan memerintahkan mereka untuk menghabisi si Titan secepat mungkin. Serentak mereka bertiga langsung bergerak ke arah si Titan, tanpa mempedulikan para pendeta yang sedang mereka hadapi. Akan tetapi, salah satu pendeta tidak membiarkan hal itu terjadi, dan langsung menghalangi pergerakan mereka secepat mungkin. Sontak Choyong langsung mengambil bagian untuk menghadapi orang yang menghalangi mereka. Lalu mereka berdua kembali mengadu serangan mereka. Dengan pergerakan cepat dan akurat, Choyong mampu mengimbangi serangan pendeta itu, tanpa terkena sedikit pun serangan dari lawannya. Bahkan dengan insting bertarung yang kuat, dia mampu menghindari serangan dadakan yang cukup berbahaya apabila dia terkena oleh serangan tersebut. Setelah menghindari serangan itu, Choyong langsung menggunakan kemampuan baru dari mode iblisnya, kemampuan yang disebut Extreme Javelin. Dengan kemampuan tersebut, dia menciptakan sejumlah bongkahan es yang tajam, dan langsung mengarah tepat pada wanita pendeta itu. Mengira Choyong menggunakan serangan itu untuk kabur, dia sontak menghancurkan serangannya secara brutal, hingga menghancurkan bongkahan es tersebut. Namun tanpa diduga, bongkahan es itu cuma untuk mengalihkan perhatiannya. Sontak dia terkejut begitu melihat dari pecahan es yang memantulkan bayangan Choyong. Telah berada tepat di belakang dirinya. Sontak Choyong mendaratkan sebuah tebasan yang seketika memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian, hanya dengan sekali ayunan senjatanya. Dikala pendeta itu akan tewas, dia langsung mempersembahkan jiwa miliknya kepada sang Titan. Setelah menyerahkan jiwanya, tubuhnya pun seketika hancur dan jiwanya langsung kembali kepada sang Titan yang telah memberinya kekuatan. Tentunya hal itu membuat Choyong nampak kesal. Ia pikir telah mengalahkannya, tapi ternyata dia membiarkan jiwa pendeta itu lolos. Dan kekuatan si Titan secara instan meningkat menjadi lebih kuat setelah menerima jiwa dari bawahannya. Karena kekuatan si Titan semakin bertambah kuat, tentunya membuat Daesung semakin kesulitan untuk mempertahankan ikatan rantainya. Di saat yang sama, uskup yang tengah dicincang secara terus-menerus juga mempersembahkan jiwanya kepada si Titan, lantaran sudah tidak sanggup bertahan dari siksaan boneka psikopat yang sadis. Hingga hal itu membuat kekuatan si Titan menjadi semakin meluap. Setelah menerima 2 jiwa bawahannya, tetapi peningkatan kekuatannya masih belum cukup untuk menghancurkan rantai itu. Panel notifikasi kembali menyampaikan bahwa Apostel Choyong dan Apostel Soyun telah mengalahkan lawan mereka, dan transformasi Dewa Iblis hanya tinggal 30%. Membaca notif itu, sontak membuat dia semakin tidak mengerti. Padahal beberapa musuh telah dikalahkan, tapi entah mengapa mereka malah menjadi bertambah kuat. Di samping itu, Dongcheol yang tengah bertarung melawan salah satu uskup lain nampak baru saja menembakkan sebuah pukulan terkuatnya dengan menggunakan kekuatan dari mode iblis. Hingga pukulan Dongcheol tidak mampu ditahan, dan seketika melubangi tubuh lawannya. Dan seperti uskup lain, dia juga mempersembahkan jiwa miliknya kepada sang Titan. Akibat ketiga Apostel Daesung telah mengalahkan para musuh, membuat transformasi Dewa Iblis miliknya tinggal menyisakan 10%.
Dan kini kekuatan Daesung menjadi semakin melemah, karena transformasi Dewa Iblisnya sedikit lagi akan dibatalkan. Sedangkan si Titan malah menjadi semakin kuat dengan cara menyerap jiwa para bawahannya. Mampukah Daesung mengalahkan sang Titan dengan kekuatannya yang telah terkuras? Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.